Halo guys, balik lagi dengan saya AB, A dan B. Kali ini kita kedatangan mesin terbaru, yaitu Anycubic Photon Mono M7 Pro. Mesin dengan teknologi tertinggi, yaitu resolusi 14K di tipe MSLA. Oke, tidak perlu lama-lama, kita unboxing saja mesinnya. Di sini dapat leveling paper dan juga screen protector untuk menjaga LCD agar LCD tetap aman saat proses print jika mengalami kebocoran pada tank. Kemudian untuk buka, kita akan klik terlebih dahulu. Oke, ini adalah isi yang ada dalam kardusnya Anycubic Photon M7 Pro. Ada apa aja? Yang pertama yaitu ada leveling paper, kemudian ada screen protector yang mana untuk menjaga LCD saat proses print agar saat terjadi kebocoran pada tank itu tidak merusak LCD-nya. Kemudian dapat resin pump. Wow, ini dapat resin pump. Selanjutnya di sini ada platform dengan ukuran lebar 126 mm dan juga 223 mm. Selanjutnya ini yang beda dari yang lain, yaitu di tank. Di tanknya sudah terdapat resin heater. Jadi ini untuk menghangatkan resin ya, untuk menjaga suhu resin saat proses print, terutama untuk resin jewelry yang kadang ada resin itu sebelum proses print itu harus dihangatkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita lihat di dalam kardusnya. Pertama ada buku instalasi lengkap, nanti bisa lihat panduannya di sini ya untuk instalasi. Kemudian nah ini untuk part resin pump. Di dalam sini sudah ada USB 8 GB, kemudian ada kunci L, ada 4 ya, 4 kunci L, 4 kunci L dengan macam-macam ukuran. Kemudian dapat spatula plastik, ini untuk masang screen protector, pembersihan kacanya, 3M double coated, ada sarung tangan, kemudian 2 pengunci tank, ini ada antena, kabel power, kemudian dapat air viewer juga ya, dapat air viewer. Selanjutnya saringan resin agar tidak ada residu saat proses print untuk nuang resin pertama ya. Yang terakhir di sini ada spatula besi. Oke, itu saja yang ada di dalam sini. Oke, sekarang kita akan install mesinnya. Yang pertama sebelum kita install, kita akan lepas terlebih dahulu sini. Ini harus dilepas ya. Kemudian setelah dilepas, kita harus langsung pasang screen protectornya. Oke. Kemudian kita gunakan ini. Ada lap microfiber.
Oke, ini yang terbaru dari Anycubic. Jadi sebelum kita mulai colokan, langkah pertama yang harus kita cek yaitu tegangan yang sudah terpasang ada di bagian bawah. Ini sangat penting ya, karena tegangan listrik di Indo itu yaitu 220 atau 230. Jadi di bagian sini sudah ada. Ini bisa di switch di 115 dan 230. Ingat, untuk listrik kita yaitu 230. Ubah ke 115 sama dengan meledak ya, harus di 230. Oke, kita pasang antenanya. Sebelum pasang bed, saya selalu siapkan busa ini untuk saya taruh di atas ya. Ini untuk menjaga saja. Oke. Pastikan rata ya. Pastikan rata. Kita tekan dan kencangkan. Selanjutnya kita pasang tank. Jangan lupa untuk lepas. Oke. Untuk tanknya ini menggunakan ACF ya. ACF itu dia ada dua sisi yang berbeda. Untuk sisi bagian luar ini lebih kasar dan lebih buram. Kemudian untuk sisi bagian dalam yang kena resin itu dia lebih halus teksturnya. Tidak ada kasar seperti bagian bawahnya. Jadi nanti untuk pemasangannya jangan sampai terbalik jika ada replacement ACF film. Oke, kemudian kita pasang. Pastikan pas posisinya. Pastikan chips di bagian bawah sini itu pas posisinya ya. Oke. Jangan lupa untuk selalu pasang pengunci tank. Pastikan kencang agar saat proses sprint tidak ikut ketarik. Oke guys, karena mesin ini belum leveling, jadi kita ikutin dulu langkah-langkah yang diarahkan dari layar ini. Untuk sementara kita skip resinnya ya. Kita next. Oke. Ya. Sebelum proses leveling, kita kendorkan 4 baut, 2 kanan, 2 kiri. Sebelum proses leveling, ini yang selalu saya perhatikan sebelum ngendorin bed. Saya selalu jaga kasih busa di atas LCD untuk menjaga ya. Kemudian kita kendorkan ke 4 bautnya satu persatu. Pastikan bed ini bisa naik turun ya, seperti ini. Jika sudah naik turun, ini saya lepas, kemudian taruh leveling papernya di atas LCD. Oke, setelah di bawah, kita pastikan tepas ini. Saat kita tarik, semua bagian rata ya. Ini pas tarik dari tengah dan semua bagiannya rata, tidak ada yang ketarik. Atau jika terlalu kendor, kita bisa kurangin dari layar ya, turunin atau naikin sesuai dengan posisinya. Oke, ini sudah rata semuanya. Setelah rata seperti ini, kita akan kencangkan bautnya. Not ini bukan ditekan tetapi ditahan untuk nahan supaya dia tidak bergeser. Posisinya tetap rata. Pengenjangan secara silang. Selesai kita kencangkan, kemudian lepas. Proses sprint kita pasang kembali dan pastikan posisinya pas. Setelah kita kencangkan tanknya, kita ada punya dua opsi, yaitu kita bisa menggunakan auto fill unit atau mau menggunakan air fuel. Oke, kita akan coba menggunakan yang auto fill unit.
Posisinya di depan. Dan jangan lupa pasang baut supaya dia tidak lepas. Sini. Sebelum kita lanjut untuk proses print, kita akan cek terlebih dahulu LCD-nya bagus atau tidak dengan cara kita akan masuk ke menu ini, kemudian pilih exposure, kemudian bisa lanjut ke bagian tengah yang ada tulisan Anycubicnya, kemudian kita klik UV. Dari bagian atas ini tulisan dan juga cahayanya bagus sesuai dengan gambar ya, jadi LCD-nya normal. Oke, lanjut, kita akan pasangkan ini. Ini khusus untuk resin dari botol Anycubic yang 1 kilo ya, atau 1 liter. Kita gantikan. Harus kencang ya, karena kalau tidak kencang akan ada udara yang ketiup, maka nanti resinnya tidak bisa keluar atau tidak bisa disedot. Oke, lanjut. Kemudian kita pasang untuk warna hitam di bagian yang besar. Harus sampai bawah ya, jadi agar tidak ada udara yang masuk atau keluar dari sela-sela ini. Kemudian yang putih di sini. Setelah terpasang semuanya, kita akan masukkan resinnya dengan secara otomatis melalui layar. Oke, dari menu exposure ini kita klik yang advanced, kemudian pilih feed and retrieval. Kita akan pilih ke feed. Lihat, dia akan turun secara otomatis. Di sini ada proses in feed. Kita tunggu hingga resinnya keluar. Jika secara otomatis, kita harus menunggu dengan sabar cukup lama karena dia akan masukkan resin ini hingga penuh sampai dengan resin itu menyentuh ke besinya ini ya, aluminium ini. Ini adalah sensor resinnya. Nah, jadi di autofill ini, jika resinnya sudah menyentuh di bagian sensor ini, otomatis akan stop untuk fill resinnya. Oke, selanjutnya kita akan close. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan proses print. Di sini ada lokal, ada USB, dan juga ada cloud. Oke, sekarang kita akan lanjut proses print. Saya print dengan resolusi 0,05. Kita akan lihat gimana hasilnya ya. Saya akan print jewelry. Kita akan masuk ke menu USB, kemudian ini yang akan saya print. Print dengan resolusi 0,05 dengan layar 179, waktu print hanya di 16 menit 56 detik. Speed mode normal. Oke, sudah mulai proses. Nah, di mesin ini, jika ada residu di dalam cairan resinnya, dia akan ngedetect, jadi tidak akan lanjut print. Kita harus bersihkan terlebih dahulu dengan cara disaring. Di sini langsung terbaca residu detected. Ini harus kita bersihkan terlebih dahulu agar aman ke LCD dan bagian lainnya. Di sini ada menu print function. Ada off kompensasi, failure detection, intelligent release, ini untuk FFP film. Di sini ada automatic feeding, kemudian ada pre-print heating. Ini untuk resin-resin tertentu ya yang harus dihangatkan terlebih dahulu atau hangat saat jalan. Oke, untuk sementara ini saya aktifkan 2 dulu. Confirm, print.
Oke guys, sudah selesai proses print. Kita akan cek hasilnya seperti apa. Ini hasilnya guys, detail, cuman belum bisa kelihatan. Kita cuci dulu dan juga keringkan agar bisa lihat hasilnya seperti apa. Kalau dilihat dari luaran sekarang ini bagus banget. Oke guys, ini hasil dari mesin Anycubic Photon Mono M7 Pro. Untuk hasil cukup detail. Untuk jewelry berarti kalau untuk figur pun pasti lebih bagus lagi. Dan juga hasilnya cukup halus. Dengan resolusi 14K, ini bagus banget. Nah itu tadi hasilnya. Mesin ini memiliki volume bed yaitu di 223 kali 126 kali 230 mm. Kemudian mesin ini memiliki speed standar resin dan juga high standar resin dengan kecepatan di standar resin yaitu di 130 mm per jam dan juga 170 mm per jam untuk yang high speed resin. Oke, resolusi mesin ini yaitu di 10,1 inch untuk LCD-nya dan juga light source-nya menggunakan COB light source. Nah, setelah kita coba mesin ini, menurut saya mesinnya cukup bagus dengan resolusi 14K untuk kalian yang butuh mesin-mesin yang halus dan juga detail. Khususnya untuk kalian penggiat jewelry untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi di Anycubic Photon M7 Pro ini sangat rekomend. Nah, di mesin Anycubic ini terdapat fitur-fitur terbaru yang mana dia memiliki filter otomatis, kemudian memiliki penghangat resin untuk dalamnya. Jadi untuk beberapa resin yang perlu dihangatkan sebelum proses print, di mesin ini sudah tersedia. Bisa menghangatkan mulai dari 5 derajat hingga 25 derajat suhunya ya. Nah, untuk kalian yang ingin tahu lebih lanjut mengenai mesin Anycubic Photon M7 Pro, kalian bisa langsung datang ke workshop kita yang ada di Pos Penguben atau bisa lihat-lihat langsung di marketplace kita mengenai harga dan juga spesifikasi lainnya. Oke Jakers, itu saja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.